Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang big news. Apakah big newsnya? Jadi Anca mau punya adik. Ya, artinya kita sedang mengalami fase kehamilan kedua Ibun. Kita. Iya dong. Oke. Kan berdua. Proses berdua. Kita mau nge-share pengalaman kita hamil di Jepang yang lebih terurus. Jadi memang ada birokrasi. Iya, birokrasi. Jadi kita bakalan cerita dulu gimana pada saat tahu positif hamil. Awalnya tuh ada kecurigaan. Ya biasa kalau cewek-cewek pasti kalau udah telat was-was. Ya was-was gitu kan. Telat. Tapi sebelum tahu hamil emang beberapa bulan juga udah sering telat-telat itu semenjak kelahiran. Suka kalau misalnya telat seminggu atau telat beberapa hari suka langsung cek, tapi hasilnya kan negatif. Ketika yang positif ini udah telat berapa ya? Sebulan ya. Tapi kita kayak nggak curiga, udah telat beberapa minggu juga nggak curiga, kayak paling juga nanti dapat. Tapi pas udah telat sebulan, deng. Kok lama banget. Iya. Kita sebelumnya udah skeptis beberapa kali tes, kayak udah ngabisin tes pack. Banyak banget. Negatif semua. Terus kayak penasaran aja, ini udah sebulan gitu. Pas dicek ternyata hasilnya positif. Terus nanti aku bakal ngasih lihat video waktu dikasih lihat hasil tes pack. Terus dia kayak cuma biasa aja. Kaget, iya, sama bingung. Terus masa sih? Kayak gitu. Oh, jadi ada pengalaman seru ketika aku masih menyusui Anca. Terus Anca kan mau nggak mau harus disapi gitu kan, karena kan kasihan nutrisinya, jadi nanti kebagi dua gitu. Pada saat mau disapi ini, ya ampun, dramanya sangat luar biasa. Jadi Anca tuh nangisnya ketika malam doang, malam mau bobo, ya normal lah ya. Dia kan nggak minum susu formula yang pakai dot gitu. Jadi ya emang kayak ASI, full ASI gitu. Udah gitu ketika ASInya di stop, dia bingung kalau mau tidur, kebiasaan ASInya itu harus diganti sama apa. Akhirnya pokoknya mau tidur tuh digendong gantian gitu kan. Sampai mingguan gitu, akhirnya dia menemukan penggantinya, yaitu ngemil. Jadi sebelum tidur tuh dia pasti minta apel atau enggak cemilan apapun, jadi ngunyah ambil tidur itu, terus tidur aja. Jadi tapi itu nggak berlangsung lama sih, 2 mingguan kayak gitu ya. Sedihnya juga pas lagi kayak gitu, ngerasain gak enak badan kan, kayak pusing, mual gitu. Jadi sambil gendong-gendong tuh mau apa, muntah, terus pusing. Emosi. Iya, emosi. Biasa, berhormon. Iya, hormon ya. Ya begitulah. Berikutnya adalah yang kita lakukan. Kita harusnya daftar ke City Hall, tapi sebelumnya harus ada bukti yang lebih konkret dari dokter langsung. Makanya, jadi nggak cuma tes pack doang gitu. Makanya kita harus datang ke dokter kandungan, ya, Obgyn ya. Kayak Obgyn Klinik. Pada waktu itu kita datang daftar, terus tri aja ya. Panggil yang hamil, disuruh kayak buang air kecil, urin gitu di tempat gelas kertas. Jadi dipanggil sama dokternya. USG-nya itu pakai transvaginal gitu. Ketahuan deh kalau kita tuh. Jadi sama dokter juga udah dipastikan, udah kelihatan dari hasil periksanya bahwa ada kantung kecil. Nah dari situ dokter ngasih rekomendasi, surat rekomendasi untuk ke rujukan ya, berarti rujukan ke rumah sakit mana, dan kita pilih rumah sakit yang terdekat dari rumah, kurang lebih jalan sekitar 15-20 menit. Nah ini dia waktu pertama kali tes. Ini sekecil ini. Terus kita udah dapat surat bukti yang bisa jadi referensi untuk daftar ke City Hall dan rumah sakit. Nah, kenapa harus ke City Hall? Dan memang dokter kandungannya sendiri menyarankan dengan cukup kuat untuk daftar ke City Hall sebelum ke rumah sakit rujukan, karena kalau kita ke City Hall dulu kita dapat sebanyak ini. Ini tuh isinya kayak flyer info, nggak bisa baca. Sebenarnya kayaknya apa yang perlu kita tahu tuh ada semua di sini. Tapi karena nggak bisa bahasa
bahasa Jepang dan most of them tidak kita baca. Parenting. isinya juga kayak kalau hamil pegel dia harus ngapain. Jadi kita dapat buku bahasa Indonesia gitu, translatean dari buku ini nggak kalah penting, malah paling sangat penting ya, sangat penting karena ini berisi panduan dan informasi untuk check up dan kesehatan anak dari sebelum lahir bahkan sampai udah kayak Anca udah vaksin gitu, jadi lengkap di sini. Informasi vaksin, perkembangan kesehatan, pertumbuhan anak, semua di buku ini penting banget. Dan sampai check up sampai udah agak gede juga ya, sekolah pun masih pakai buku ini. Jadi kayak rekaman medis gitu. Iya. Ini apa ya? Kayak dapat brosur-brosur gitu sih banyaknya. Brosur, info, kehamilan. Satu lagi yang gak kalah penting, ini intinya adalah semacam voucher ya, intinya subsidi dari pemerintah untuk check up sampai ke lahiran. Nanti akan dapat potongan, kemungkinan besar bisa gratis atau seenggaknya nggak akan mahal amat lah ya. Dari situ hal itu aku dapat gantungan kunci ini, kayak semacam medali untuk ibu hamil nggak sih? Medali. Iya, kayak seneng banget dapetnya, kayak merasa yeay selamat kamu hamil gitu. Jadi ini kayaknya penting banget, apalagi kayak yang baru hamil yang nggak kelihatan ya, buat di publik gitu. Jadi ketahuan kalau kita tuh lagi hamil. Public transportation, priority. Orang di Jepang tuh entah gimana, lihat cuek tapi considerate. Kadang ada yang berdiri sendiri kalau ngelihat ini. Pokoknya beberapa minggu atau beberapa hari kemudian kita ke rumah sakit untuk cek. Pertama di rumah sakit biasa lah ya, kita harus daftar dulu supaya dapetin kartunya kayak begini ya, kartu biasalah, kartu rumah sakit gitu. Jadi gitu ke bagian kehamilan, terus di situ kita daftar lagi. Karena waktu itu check up pertama ya, jadi kita datang langsung periksa. Cuma kita sempat request untuk dokternya cewek. Untungnya di situ ada dokternya perempuan dan cuma satu-satunya. Kita disuruh pipis lagi, ya, disuruh pipis lagi di cup biasa gitu, di cup kertas. Udah gitu kayak nimbang sama ngukur tensi sendiri, mandiri banget ya, kayak harus ngukur sendiri. Kita di sana nggak ngevlog atau nggak moto karena memang ada peraturannya nggak boleh bawa kamera, terus nggak enak juga kan. Tensinya kayak gimana mungkin nanti akan dilihat di sini. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ya itu diedit. Tray. Oh iya, tray. Iya, jadi di kamar mandi itu ada tray. Traynya kayak gimana ya? Tray kecil gitu. Tray itu kan tray. Dan nggak tahu kan, bingung gitu, maksudnya apakah harus ditaruh di tray terus dikasihin ke loket gitu kan. Jadi kamar mandinya udah ada loket gitu buat naruh pipis. Terus aku tuh bingung, ini gitu kali ya, dengan so taunya pipis yang di cup itu ditaruh di atas tray, jadi kayak mau ngasih minuman. Taruh aja di loketnya. Dan nggak sampai di situ, kita membuat heboh. Bagian apa sih itu yang periksa? Sampel pipis bagian ya. Sampel buat heboh. Kita sampai ditanyain apakah ini tray kamu sampai 4 kali. Iya, 4 kali. Dengan orang yang berbeda. Jadi di situ sekali, traynya bawa sendiri dari rumah katanya gitu. Enggak, itu dari toilet. Udah aja ke perawat sebelum ke dokter. Ya, sebelum ke dokter kan antri lagi dulu kan. Tanyain lagi. Oh iya, katanya bawa tray sendiri gitu kan. Bilangnya gitu. Katanya bawa sendiri. Hah? Tray yang mana? Oh bukan, itu dari toilet. Terus udah gitu ketika konsul sama dokter, udah beres, dipanggil, ditanyain lagi, bawa tray sendiri. Enggak bawa. Udah aja. Udah gitu pas mau pulang ya. Ditanya lagi sama suster yang di loket, ditanya lagi apakah bawa tray juga. Terus kayak enggak. Terus kayak bingung gitu. Emang kok masa nggak tahu gitu ya, tray rumah sakit masa nggak tahu gitu. Jadi kayak bingung kenapa tray itu bisa ada di kamar mandi. Malah bikin masalah. Kenapa ya? Sudah selingan, kita juga tidak tahu misteri itu, ya sudah. Pergi dokternya sih cek biasa ya, USG transvaginal juga. Terus lihat bayinya ada detak jantungnya kalau nggak salah. Oh ya, udah ada detak jantungnya. Bodarnya lagi kan, setelah itu kita udah beres kan, jadi sama susternya udah bilang, ini udah beres gitu. Terus kita tuh kayak dikasih map gitu, map sama kayak apa ya, selembaran model-model begini, dikasih map gitu tuh. Dan ada mapnya ya. Bodor banget. Malu ceritanya.
Jangan lupa. Pembodohan. Ini aib gak sih? Enggak, ya aib. Setelah itu aku kan nanya, Pap ini udah. Dan PD-nya yang bilang udah. Terus Udah kan- pulang aja kan, kita udah ini. Lagian nggak disuruh kemana-mana lagi kan, ya udah pulang aja yuk. Aku tuh kayak ragu, nggak mungkin, masa belum bayar? Tenang. Iya, kok nggak tenang aja, pokoknya di jalan juga terus bilangnya, Pap gimana kok belum bayar, Pap belum bayar? Terus gimana kalau nanti ditagih ke rumah, kayak gini, gitu-gitu. Biasa kan ibu hamil mah kayak suka lebay gitu. Terus dia dengan tenangnya, enggak kok, udah, nggak nggak apa-apa. Kan lagian dibayarin sama pemerintah. Soalnya waktu pertama kali kesana juga selalu dikasih tahu kan, abis ini kemana karena pertama kali kan. Nah yang terakhir juga asumsinya bakal dikasih tahu kan. Udah habis itu Abis ngapain ini ya? kemana? Kita juga udah mampir kan ke loket perawat ya. Pokoknya nggak disuruh kemana-mana, ke kasir pun enggak gitu. Jika disuruh, udah beres, cuma dikasih gitu. Udah selesai kan? Udah aja, oh selesai ya sudah, udah aja. Maksudnya pada saat menerima map juga nggak ada. Waduh, nggak curiga gitu, ini kan map rumah sakit kok Nggak dibawa dikasih pulang. tahu. Terus bingung kan, kirain memang ini untuk dibawa nanti setiap check up gitu. 4 minggu kemudian kita kan check up lagi, tipis lagi, ditimbang lagi, tensi lagi. Terus kita nanya ke bagian informasi, ini apa maksudnya? Informasinya bingung, ini maksudnya gimana? Udah selesai? Hah? Enggak, ini kita lupa bayaran. Akhirnya disuruh ke loket pembayaran. Di loket pembayaran, ini juga konyol. Jadi mereka pun mengira kita udah selesai antri. Ya, habis dari dokter dulu kan, dokter dulu terus cek darah. Habis cek darah udah ya. Di dokternya biasa masih transvaginal, Oh iya, di dokter. terus detak jantung bayi, terus ukur kepala bayi. Ini tuh yang hari kedua, bayinya udah membesar sebesar ini. Cuman hari itu kita disuruh cek darah. Biasa aja sih diambil darahnya gitu. Nah udah gitu, udah diambil darah, kita bayar lagi kan. Bawa lagi kan, bawa map lagi kan. Bingung adanya. Loh, ini bayar lagi. Pada saat itu terjadi masalah dan Nunggunya lama banget. Nunggunya lama karena dia harus memproses si voucher itu kan. Malu banget ya ampun kalau mikir itu. Gak dapet sanksi apa-apa juga sih. Mungkin dia tahu karena kita nggak tahu apa-apa. Voucher yang salah pakainya juga dibalikin. Terus 4 minggu kemudian biasa lagi, pipis lagi, ditimbang lagi, tekanan darah lagi. Terus udah gitu pas ke dokter, kali ini perutnya di USG, dikasih tahu hasil cek darah kemarin tuh gimana. Ternyata bagus dan nggak ada masalah. Kali ini bayinya sudah mulai besar, sudah kelihatan, terus dia bayinya gerak-gerak gitu, lucu. Waktu diperiksa. Iya, diperiksa dia gerak, gengki katanya, bergerak-gerak, tingkat kepala, terus berat badannya Cukup normal. normal biasa kan, udah tahu, udah itu bayar. Cukup normal, sudah belajar dari pengalaman. 4 minggu kemudian, bulan lalu kita cek lagi, biasa ambil urin lagi, berat badan lagi, terus cek tensi darah. Hari itu udah mandi belum? Harusnya udah. Tapi kita waktu masih- kita masih ke loket, tapi pas di loket dikasih tahu mulai sekarang udah nggak perlu kesini lagi gitu. Daftarnya sendiri aja, nggak perlu lagi ke loket yang di lantai 2. Jadi udah ke tes urin, langsung periksa timbang berat badan sendiri, ukur tensi sendiri, catat sendiri, terus daftar sendiri, ditaruh di tracing. Ada tray-nya di sana. Di dekat ruangan dokter. Udah ditaruh di sana, nanti bakal dipanggil. Terus ketemu dokter di USG lagi, bayinya sudah bisa terlihat. Dokternya bilang pas yang bagian ini nih mukanya agak sedikit seram ya, tapi nggak apa-apa katanya gitu. Terus kayak lucu aja gitu dikasih tahu kalau kan biasanya kita lihat USG, Juli juga yang aja kok serem ya gitu. Terus ini nggak apa-apa gitu, tapi nggak berani nanya ke dokter kan, kayak pengen macam apa. Kalau ini dokternya sendiri yang bilang ini agak sedikit seram ya, Agak sedikit cotok lagi. sedikit seram ya, tapi nggak apa-apa, emang begitu gitu ya. Kayak dokternya juga humble banget. Dan disinilah kita menjumpai culture shock. Karena budayanya beda banget. Beda banget Misalnya ya. diperiksa dokter di sini sama di Indo tuh udah beda banget rasanya. Iya, bukan membandingkan atau gimana. Dulu waktu hamil Anca kan nggak semua rumah sakit di Indonesia kayak gitu. Tapi yang dirasain banget, selalu dikasih vitamin yang kayak tiap hari tuh harus minum vitamin, dan itu tuh banyak banget, 30 hari ya. Kalau di sini sama sekali nggak dikasih vitamin. Kalau di Indonesia kan nggak boleh makan sayuran mentah,
Kalau di sini nanya ke dokter, kata dokternya nggak apa-apa, makan aja. Yang nggak boleh tuh kayak daging mentah, daging yang setengah mateng, itu baru hindari. Dan dokternya memang pengertian, maksudnya pengertian tuh apa ya, orang hamil susah makan kayak udah dimaklumi banget gitu. Jadi ketika kita nanya, nggak apa-apa, memang orang hamil begitu, dibilangnya kayak gitu. Dan nggak maksain ngasih vitamin atau nggak maksain makan apa, susu formula, susu hamil, nggak ada malah. Nggak direkomendasiin sama sekali Nggak kayak ada yang gitu. jual malah Nggak ada ya. Nggak ada. Kayak bahkan di Jepang sini nggak ada jual susu hamil. Nah, bahkan sampai kalau memang sebisa mungkin masukin apa aja, kayak sarannya tuh model kayak gitu loh. Sebisa mungkin makan apa aja, sedikit pun nggak apa-apa, asal sering. Kalaupun nggak bisa makan, minum air. Kalaupun itu pun nggak bisa dan sudah cukup lemas, silahkan telepon ke rumah sakit, nanti dijemput untuk infus. Nah, maksudnya yang bikin kita shock gitu ya. Kayak kalem, bawaannya tenang. Berat badan tuh nggak boleh naik melebihi 12 kilo. Jadi maksimal. Suatu yang sangat berbeda dibanding di Indonesia. Iya, dulu waktu hamil Anca naik berapa kilo? 15 apa 13? Pada akhirnya 13. 13 kilo kan. Cuma sebelumnya kayak bulan-bulan di bawah bulan 8 ya, sebelum bulan ke-8 tuh kayak suka ih, kok hamil kurus sih. Kita tuh pergi ke Don Quixote. Jadi kan belanja. Udah gitu lumayan jauh sih jalannya tuh dari rumah ke kereta ke stasiun kereta. Ke stasiun kereta juga udah agak jauh. Terus dari stasiun kereta di sananya juga ke Donkinya agak jauh. Dan itu kayak ngerasa kayak lemes banget, pusing. Udah gitu kayak mau pingsan tuh, kayak blank gitu. Tapi pas gitu kayak deprak aja, kayak duduk gitu di lantai. Udah gitu kayak si petugas itu kayak baik banget ya, karena ngedatengin kayak nanya kenapa nggak apa-apa katanya gitu. Terus abang minta itu kan, minta kursi. Di kereta pernah, jadi lagi kosong, keretanya lagi kosong juga. Cuman ada ibu-ibu mau duduk deket pintu, tapi karena aku datang mungkin dia ngelihat ada pin ini, dianya jadi pindah ke tempat lain. Pernah kan? Pernah. Terus kayak bingung padahal itu memang kosong banget gitu, cuman dia kayak supaya mungkin duduknya dekat gitu, nggak usah jalan jauh. Kayak walaupun mungkin GR juga, tapi ya sesuatu yang menyentuh. Yes, gitu aja videonya. Doain semoga bayinya sehat-sehat selalu, berkembang dengan baik sempurna, dan dimudahkan nanti saat persalinan. Dia punya adik, yeay! Anca seneng nggak? Lihat dulu, foto dulu. Oke, makasih banyak udah mau nonton, semoga bermanfaat. Kalau misalnya penasaran dan kita bisa bantu, drop a comment. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.